Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Aziza. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan membahas administrasi peserta didik. Baik, sebentar. Di sini pengertian administrasi peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri sebagai melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan yang ada. Itu terdapat dari UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Baik, administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ini merupakan suatu proses yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang ataupun sekelompok organisasi juga bisa ya untuk mencapai suatu tujuan. Dari tujuan organisasi tersebut, dengan demikian administrasi merupakan suatu sistem yang terpaut dengan organisasi. Baik, selanjutnya nih, tujuan administrasi pendidikan. Baik, yang pertama itu meningkatnya pengetahuan, kemampuan psikomotor peserta didik. Kedua itu penyaluran dalam pengembangan kemauan maupun kecerdasan, bakat dan minat peserta didik. Nah, yang ketiga itu menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir itu ada terpenuhnya hal yang diharapkan peserta didik dalam kebahagiaan, cita-cita maupun yang lainnya. Baik, yang berikutnya. Nah, di sini administrasi peserta didik ini juga menurut ya yang saya ambil tuh ada beberapa ilmuwan juga lah ya yang menyatakan, tapi saya cuma mengambil satu. Nah, adapun proses administrasi peserta didik ini adalah yang pertama itu penerapan daya tampung sekolah dapat dilakukan dengan formulanya itu dengan DYD itu daya tampung, BB itu banyak bangku, dan EB itu muatan bangku ini kapasitas yang ada di dalam kelas. TK itu berapa banyak anak yang tinggal kelas pada tiap-tiap kelas yang ada. Nah, yang kedua itu penerapan sekolah itu sekolahnya bagaimana atau ruang lingkupnya gimana, itu penetapan. Peraturannya gimana, itu penetapan juga. Yang terakhir ini penetapan ruang kelas anak. Nah, ada juga ya sebagian sekolah yang menempatkan siswa ataupun murid dengan kapasitasnya tuh kalau yang pintar ini di 71, bagi yang juara itu, bagi yang nggak juara itu ada di kelas 72, 73, 76 sama 78. Nah, di situ murid-murid yang malas lah dikategorikan itu jarang buat tugas. Nah, selanjutnya ini ada peran guru dalam administrasi. Nah, peran guru ini sangat penting ya di era sekarang ini. Kenapa demikian? Menurut saya sih memang sangat penting. Apalagi kan guru itu sebagai contoh untuk mahasiswanya sendiri. Dan juga peran guru ini sebagai cerminan di mana guru mencerminkan kepada murid cara belajar, cara bicara, ataupun cara yang lainnya. Dan sementara murid ini gunanya tuh untuk mendengar bagaimana guru yang di sekolah saya tuh memperlakukan saya di sekolah. Nah, murid yang telah melihat gurunya ini bisa meniru apa yang gurunya telah sampaikan kepada kepada dia gitu kan. Di sini peran guru tuh memang sangat penting. Kalau misalnya gurunya itu jahat, kasar, keras, berarti siswanya ini mencerminkannya ke tempat main-mainnya itu pasti dengan cara yang kasar, yang nggak baik juga gitu kan. Tapi kalau misalnya gurunya ini dengan baik, pasti cerminan juga baik.